Selamat malam Jemaat GK Kanaan yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Bersyukur karena anugerah Tuhan kita masih dapat bersekutu bersama secara online. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik. Menuju 2 tahun pandemi COVID-19, saya yakin dan percaya banyak hikmah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita semuanya. Di balik pandemi ini, saya yakin banyak sekali berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin berkat itu tidak dalam bentuk materi, namun banyak hal yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, memang kondisi ini tidaklah mudah bagi kita semuanya. Bisa jadi hati kita mulai mempertanyakan, apakah Allah memang peduli dengan semuanya ini? Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa pandemi ini tidak pernah berakhir? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita terus mengimani dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah seizin Tuhan. Dia terus memegang kendali atas hidup kita dan semua yang terjadi di dunia ini. Yang perlu kita lakukan adalah tunduk dan taat padanya. Jangan takut dan teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Dia yang memegang masa depan. Dia yang mengetahui apa yang akan terjadi. Dia yang tahu segala kebutuhan hidup kita. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Dia? Di ayat Matius 19 ayat 26 dikatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mari kita angkat pujian bersama, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita kembali mengingat ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tema firman Tuhan hari ini adalah jagalah dirimu yang akan dibawakan oleh Evangelis Ivan Simeon Halim. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kita bisa mengikuti persekutuan doa sekali lagi secara online. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita. Di dalam waktu ini saya mau mengajak setiap kita, mari kita mau berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita dapat memahami ayat hafalan yang kita sedang hafalkan satu minggu ini. Itulah sebabnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan di tengah setiap kesibukan, hiruk pikuk aktivitas yang kami lakukan. Itulah sebabnya kami hanya memohon Allah Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin setiap kami ketika kami kembali melafalkan ayat hafalan yang kami hafalkan. Kami rindu kami juga bisa mempelajari dan merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Rekan-rekan, mari kita sama-sama belajar pada hari ini satu tema, yaitu jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Ini adalah frasa yang ada di dalam ayat hafalan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, jagalah dirimu. Itulah sebabnya sebelum kita melanjutkan perenungan kita, mari kita mau sama-sama kembali lafalkan ayat hafalan kita dari Lukas pasal 21 ayat yang ke-34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sekali lagi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali ternyata kata jagalah dirimu di dalam bagian ini berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab Matius maupun Markus. Biasanya di dalam ketiga Injil sinoptik ini, karena mereka disebut sinoptik, melihat secara bersama-sama, biasanya kata yang digunakan ini sama. Kalau di Matius dikatakan berjaga-jagalah, begitu kan ya. Di Markus juga dibilang berjaga-jagalah, di Lukas dikatakan jagalah dirimu, kurang lebih konteksnya sama. Berjaga-jagalah, itulah yang diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di dalam Matius diambil dari kata Gregoreo yang berarti berjaga-jaga seperti di waktu tengah malam. Apa yang menjadi musuh dari tengah malam ketika seorang berjaga-jaga? Tentu adalah rasa ngantuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara tidak langsung di dalam Matius kata berjaga-jagalah
yang digunakan diberikan satu konteks, satu nuansa tentang bagaimana berjaga-jaga itu berjuang untuk melawan diri yang terkadang lemah. Nah, seperti itu. Di Markus digunakan kata blepo. Blepo ini secara sederhana seperti melihat atau mengobservasi. Ketika Markus menulis berjaga-jagalah, di situ Markus sedang berkata bahwa setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan harus melihat dunia dan mengobservasinya. Itulah yang dikatakan oleh Markus. Tetapi ketika Lukas berkata, jagalah dirimu atau berjaga-jagalah akan dirimu, di situ Lukas menggunakan kata proseko. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali kata proseko ini digunakan oleh penulis Perjanjian Baru sebanyak 11 kali. Kata ini tidak sering muncul. Tetapi ketika kata ini muncul, kata ini sedang menunjukkan mengenai adanya nuansa kerentanan akan sesuatu yang dijaga itu. Dan khususnya di dalam Lukas pasal 21 ayat 34, di situ dikatakan, jagalah dirimu. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan Yesus tahu bahwa dirimu, yaitu diri kita, itu rentan. Makanya di dalam kitab Lukas, kata yang digunakan adalah proseko. Menjaga karena rentan. Terkadang kita merasa diri kita hebat. Terkadang kita merasa diri kita mampu. Terkadang kita merasa diri kita jauh daripada orang yang ada di sekitar kita. Jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa. Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan mau mengatakan, sesungguhnya diri kita rentan. Sesungguhnya diri kita rapuh. Itulah sebabnya ketika kita memahami, jagalah dirimu. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan dua buah alasan. Kenapa kita harus menjaga diri kita yang rentan ini? Di situ dikatakan yang pertama, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Di dalam poin yang pertama ini, nampaknya Tuhan Yesus ingin menggarisbawahi adanya satu penekanan urgensi. Satu kepentingan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena sesungguhnya kata syarat di dalam bagian ini lebih tepat diterjemahkan sebagai terbakar. Itulah sebabnya sesungguhnya harusnya ayat ini diterjemahkan seperti ini. Supaya hati kamu jangan terbakar oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Tuhan Yesus sadar hati kita rentan, mudah terbakar oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi, atau dengan kata lain, ketiga hal ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan melihat ini adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kita harus menjaga diri kita supaya kita tetap hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bukan hanya berbicara tentang nuansa urgensi dan nuansa yang tidak bisa ditunda-tunda, tetapi juga berbicara tentang nuansa masa yang akan datang, tetapi punya bobot yang sama-sama penting dengan urgensi yang ada di poin yang pertama itu. Maksudnya apa? Ini berbicara tentang hari Tuhan. Berbicara tentang nanti akhir zaman ketika Tuhan datang di kali yang kedua. Di situ dikatakan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kenapa? Karena sesungguhnya untuk setiap orang yang tidak menjaga hidup yang rentan ini, mereka akan menuai satu penghakiman Allah. Di dalam paradigma orang-orang Yahudi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Hari Tuhan ini menjadi hal yang 50-50. Di satu sisi mereka akan bersuka cita bagaimana nanti Mesias akan datang menyelamatkan mereka. Tetapi di sisi yang lain, hari kedatangan Tuhan itu juga membawa satu malapetaka bagi orang-orang yang fasik, bagi orang-orang yang ngakunya umat Allah tetapi hidupnya tidak seperti umat Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini Tuhan memberikan satu warning, memberikan kepada kita satu tanda hati-hati supaya hari Tuhan yang seharusnya kita rayakan, hari Tuhan yang seharusnya kita celebrate, hari Tuhan yang seharusnya kita nikmati dengan sukacita. Tetapi di kalimat ini katakan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kenapa? Karena memang seharusnya hari Tuhan itu adalah sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh kita nantikan. Sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh pengharapan yang akhirnya datang. Sama seperti di dalam Minggu Advent ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang pertama kali sebagai satu sukacita dan pengharapan kekal bahwa nanti Kristus akan datang kembali di kali kedua untuk memberikan kepada kita sukacita yang kekal itu, bukan? Itulah sebabnya mari kita jaga diri kita. Karena kita tahu diri kita rentan. Karena kita tahu bahwa diri kita rentan sekarang. Itulah sebabnya kita harus sadar bahwa hati kita ini mudah terbakar, mudah terseret oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran kerajaan Allah. Supaya kita tahu bahwa nanti kita bisa merayakan sesuatu yang seharusnya kita rayakan. Dan bukan menjadikan nanti hari Tuhan sebagai satu jerat, sesuatu momok yang kita takuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itulah sebabnya jangan pernah berhenti dan jangan pernah lelah untuk menjaga dirimu. Ketika kita kembali merefleksikan menjaga dirimu, tentu di dalamnya Tuhan rindu setiap kita memelihara iman kita. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya sekedar Kristen di KTP kita saja, tetapi hati, pikiran, dan tindakan kita mencerminkan iman kita. Tetapi bukan hanya mencerminkan iman kita di dalam bagian dirimu, tetapi juga mencerminkan panggilanmu. Panggilanmu sebagai apa? Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Marilah kita menjaga diri kita yang rentan ini dengan cara apa? Dengan cara menggantungkan diri kita ke dalam tangan kasih dan kuasa Allah. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang sungguh-sungguh akan memimpin, memegang kita dengan sempurna. Jagalah dirimu, karena dirimu rentan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong setiap kita memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita barusan renungkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kembali ingatkan kami betapa rentannya kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau menjaga diri kami masing-masing. Menjaga iman kami, menjaga panggilan kami. Tolong setiap kami. Kami sadar kami nggak mampu menjaga diri kami sendirian kalau bukan karena Tuhan. Dan kalau bukan di dalam topangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati. Kiranya Tuhan yang akan terus memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar tetap berhati-hati menjaga diri kita sambil menanti kedatangan Tuhan.
Mari kita jaga hati kita agar tidak terseret dalam arus duniawi. Jangan pernah berhenti dan lelah menjaga diri kita, memelihara iman kita, dan terus menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya mencerminkan anak-anak Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Sebelumnya mari kita nyanyikan bersama Dia Hanya Sejauh Doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila
Kita akan memasuki doa syafaat. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kita bersyukur untuk janji Tuhan yang tidak akan Dia ingkari, bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Tuhan, hamba bersyukur untuk pemeliharamu dan penyertamu hingga saat ini. Untuk keluarga yang baik, kesehatan, untuk teman-teman dan komunitas yang saling mendukung, untuk usaha yang masih terus boleh berjalan. Tentunya itu semua adalah penyertaan Tuhan hingga saat ini. Hamba bersyukur juga masih diberikan kesempatan melayanimu pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, kita bersyukur angka COVID boleh terus melandai. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa untuk pemerintahan kita agar diberikan hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam penanganan COVID-19, terutama dalam sektor perekonomian, mengingat banyak masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini. Doa ini akan dipimpin oleh Saudara Sidik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia melalui Presiden Bapak Jokowi. Kami berdoa dengan segenap kabinet dan jajarannya. Kami berdoa Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan pemerintahan Pak Jokowi, untuk segala kebijakan-kebijakan diambil, untuk juga segala kegiatan ekonomi, rencana-rencana untuk kestabilan politik, keamanan, dan juga khususnya rencana pembangunan Indonesia untuk menjadi masa depan negara yang maju dan untuk kesejahteraan rakyat. Kami tahu semua beban ini negara ini tidak hanya sampai di sini, tapi terus berkelanjutan hingga Indonesia mencapai negara yang maju. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi COVID, juga biar pemerintah juga bisa tanggap dan masyarakat tetap mau patuh dan mau bersama-sama saling mendukung dalam meminimalkan pandemi COVID ini, sehingga segala kestabilan ekonomi dan kehidupan rakyat makin sejahtera di kemudian hari. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi, rumah tangga, juga jemaat yang bergumul dengan ketidakpastian kapan pandemi ini dapat berakhir. Kiranya mereka tetap memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pengharapan sejati. Mari kita buka suara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami hingga hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang boleh penuh warna setiap harinya. Melewati peristiwa-peristiwa yang ada, kami memperoleh banyak pelajaran dan ditempa untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, hamba mau berdoa untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh jemaat GKI Kanaan. Untuk masalah ekonomi, masalah rumah tangga, hubungan orang tua anak yang kurang harmonis. Ya Tuhan, mohon bimbinglah untuk dapat melewati kesusahan ini. Bantulah anak-anak-Mu yang lemah agar diberikan ketenangan hati dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Tuhan yang memberikan damai sukacita dalam setiap keluarga, dan segalanya dapat berakhir dan berganti kembali dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang keempat, kita juga mau mengingat untuk setiap jemaat-jemaat kita yang sedang sakit dan lanjut usia. Mohon Tuhan berbelas kasihan memberikan kesehatan dan kesembuhan, Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan, Tuhan yang meneguhkan iman mereka. Doa ini akan dipimpin oleh Saudara Sidik.
Mari kita buka suara kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, senantiasa boleh memiliki kesabaran, ketenangan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan, serta percaya Tuhan memberi yang terbaik melalui dokter, juru rawat, dan obat-obatan. Melalui kondisi kesehatannya, kami berdoa biar setiap jemaat memiliki pengharapan penuh pada Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap pergumulan kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang merawat, senantiasa Tuhan berikan semangat, kesabaran, dan juga cinta kasih untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Kami serahkan pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk anak-anak yang sedang ujian. Kiranya mereka boleh diberikan semangat dalam belajar. Tuhan berikan mereka hati yang sungguh-sungguh mau belajar mempersiapkan ujian ini. Kiranya anak-anak meskipun ujian secara online, namun bisa hidup jujur di hadapan Tuhan. Doa ini akan dipimpin oleh Leander. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Ian mau berdoa untuk semua anak-anak yang sekolah yang sedang ujian. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh belajar dengan rajin dan mempersiapkan ujian ini dengan sebaik-baiknya. Jika orang tua kami mengingatkan kami untuk belajar, kami tahu itu adalah bukti cinta kasih mereka kepada kami. Kiranya kami boleh menghadapi ujian ini dengan sebaik mungkin, dengan jujur dan pertolongan dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terakhir, saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan jika ada pergumulan yang sedang dihadapi. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan malam ini. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Tuhan yang terus meneguhkan iman kami dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita terus mengimani bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita ada sebuah proses yang mendewasakan kita untuk makin serupa dengan Tuhan. Semua baik apabila kita berjalan bersama Tuhan. Kita akan mengakhiri persoalan doa pada malam hari ini. Kita nyanyikan bersama Semua Baik. Tetapkan hidupku dalam
Tuhan Yesus memberkati.